Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Firmansyah, NBI 146200245. Di sini pertama-tama saya akan melakukan share screen. Jadi di sini kita akan mencoba mereview salah satu aplikasi penunjang tugas akhir yang bisa membantu kita dalam mencari referensi jurnal dengan referensi yang sangat banyak tentunya, yaitu POP atau Publish or Various. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan download dulu di websitenya Harzing. Langsung saja klik Publish or Various. Nah, di sini langsung muncul. Kita akan melakukan download aplikasi berdasarkan sistem operasi yang kita gunakan, apakah menggunakan Microsoft atau menggunakan Mac OS. Jadi di sini kita langsung saja di New Tab, kita coba download. Nah, ini kan Publisher Paris Installer for Windows. Kita langsung saja download. Sekarang mungkin agak lama. Kita taruh di sini. Hmm, Kita langsung install. Next. Agree. Ingat ya, ini tempat foldernya disimpan karena ini penting. Hmm, Finish. Oke, sudah selesai. Coba kita langsung saja buka aplikasinya itu publish. Publish or. Nah, ini ketemu nih. Publish or perish. Langsung saja kita buka. Nah, jadi seperti ini tampilan awal. UI-nya cukup simpel ya. Jadi di sini ada keterangan dari mana kita ingin mencari referensi jurnal. Apakah dari Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed, ada OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, Web of Service. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan database jurnal yang bisa kita gunakan dalam mencari referensi sebagai penunjang tugas akhir yang kita butuhkan. Lalu di sini ada keterangan juga. Di sini ada keterangan seperti contohnya ada keterangan bintang 1. Jadi bintang 1 di sini itu kayak free data source. Jadi kita gratis mengakses jurnal-jurnal yang tersedia di website ini. Nah, di sini juga ada bintang 2. Kita free untuk melakukan download, yaitu namun harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau dia bintang 3, sini kan ada Web of Science. Ini bintang 3 nih. Dia tuh harus subscribe gitu. Jadi modelannya berlangganan. Kita harus bayar supaya bisa mengakses database atau jurnal yang ada tersimpan di dalam Web of Science gitu. Nah, di sini
Ya, ini hampir mirip seperti Mendeley ya. Cuman Mendeley kan lebih ke memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka dan sitasi. Nah, kalau yang Publish or Perish ini memudahkan kita dalam mengumpulkan jurnal-jurnal referensi secara sekaligus gitu, secara cepat. Misalnya kita butuh berapa jurnal sesuai keywordnya. Nah, kita coba saja di sini pertama-tama mengambil contoh eh, dari Google Scholar. Nah, di sini kan ada ini nih, muncul form form pengisiannya mau mencari berdasarkan apa author kah, public name kah, title word, keyword. Nah, di sini juga ada maksimum. Jadi berapa jumlah jurnal yang kita mau cari di sini maksimalnya itu ada di 1000. Jadi di sini ada pilihan mau 10, 20, 50 sampai 1000. Lalu di sini ada juga berdasarkan tahun, years. Nah, jadi biasanya kan kalau untuk penulisan ilmiah atau skripsi, kita biasanya menggunakan referensi itu dari penelitian penelitian terdahulu itu biasanya yang dipakai itu 5 tahun sebelumnya. Jadi yang direkomendasikan untuk menjadi referensi dalam menyusun skripsi atau tugas akhir itu adalah penelitian sebelumnya yang tidak lebih dari 5 tahun gitu. Jadi 5 tahun sebelumnya penelitian terdahulu yang 5 tahun sebelumnya itu yang bagus menjadi referensi dalam tugas akhir. Nah, coba di sini kita coba cari berdasarkan keyword machine learning. Machine learning. Title words maupun di keywordsnya kita coba sama aja. Machine learning terus coba 500. Nah, ini berdasarkan tahunnya kita coba dari 2019 sampai 2023. Nah, kita coba search. Nah, di sini langsung muncul nih on progress-nya dari pengumpulan database-nya yang sesuai sama keyword pencariannya yaitu machine learning berdasarkan titel sama keyword sesuai tahun penerbitan yaitu 2019 sampai 2023. Nah, ini kan langsung muncul nih hasilnya. Di sini citasi matriksnya dari mulai publikasinya itu dari 2019 sampai 2023. Jumlah papers yang dikumpulkan itu pas 500 papers. Citasinya ada banyak ini. Nah, terus di sini isinya itu ada dari siti atau pengutipan, ada rank, author, title, year, tahun penerbitan, publication, publisher, tipenya, apakah dokumennya tipe HTML kah, PDF, buku. Nah, di sini juga kita bisa melakukan sorting berdasarkan jumlah sitasi. Jadi berapa kali paper ini dijadikan referensi. Nah, di sini kan ada nih, yaitu jumlahnya 12.563 kali dijadikan referensi dengan tahun penerbitan 2020 dari Books Google. Tipenya itu adalah buku. Nah, jadi ada banyak sekali kumpul paper-paper yang dikumpulkan berdasarkan tahun penerbitan yang sudah kita cari. Dan di sini juga bisa kalau semisal kita mau mencari referensi berdasarkan tahun yang terbaru juga bisa kita melakukan eh apa namanya? Filter berdasarkan tahun penerbitannya.
atau mau berdasarkan publish, yaitu tipe PDF dengan publishan Akademia. Nah, ini ada banyak ini. Atau melihat berdasarkan tipe dokumennya, PDF kah, HTML, atau buku. Ada banyak sekali berdasarkan ranknya. Yang paling bagus ini penerbitan tahun 2020. Jadi ada banyak sekali referensi yang bisa kita cari. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakses dari sekian referensi ini? Kita cukup dengan mengklik dua kali pada titel atau author sesuai dengan jurnal yang kita inginkan. Maka nanti itu akan langsung terhubung ke sumbernya, ke web 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 sumber referensinya. Nah, kita coba di sini tadi mencoba buka yang Introduction to Machine Learning. Nah, jadi langsung muncul seperti ini. Tinggal kita memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Lalu eh, bisa juga dari sini kita melakukan eh, apa? eh, menyimpan menyimpan referensi yang sudah kita kumpulkan, yaitu dengan Ctrl A, blok semuanya, lalu kita save hasilnya dengan format RIS agar ini bisa kita integrasikan dengan Mendeley sebagai eh, tempat menyimpan karena akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka ketika memang kita menggunakan referensi ini. Jadi kita coba saja simpan dengan format RIS. Kita coba simpan di eh, volume di bagian atau di luar sini sudah. Kita coba langsung save. Kita coba buka. Nah, ini kan udah tersimpan ya. Nah, coba kita buka Mendeley. Hmm. Nah, di sini kan ya, loh, ketutup dia. Coba kita ulang. Hmm. Nah, di sini kita bisa melakukan create folder. Anggap saja di sini nama foldernya itu MC, Machine ML Machine Learning. Nah, di sini eh, kita bisa lakukan add folder. Nah, kita langsung saja add.
yang sudah kita simpan tadi. Langsung kita open. Nah, ini kan bisa dia langsung tersimpan di bagian referensi yang kita butuhkan ketika memang kita menggunakan eh, jurnal-jurnal atau paper yang sudah kita cari di Publish or Vanish ini. Ketika memang kita menggunakan referensi dari sini, kita bisa menyimpan mana aja sih jurnal-jurnal yang kita jadikan referensi agar memudahkan kita melakukan citasi atau membuat daftar pustaka berdasarkan referensi jurnal yang kita gunakan. Nah, jadi dari hasil pencarian yang kita cari di Publish or Vanish ini bisa disimpan, lalu kita eh, simpan lagi, kita upload di Mendeley, sehingga di sini akan tersimpan di dalam folder, akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka ketika memang ada beberapa referensi jurnal yang kita gunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian skripsi ataupun tugas akhir. Nah, di sini kan tadi saya cuma menyontohkan satu ya. Sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan. Nah, coba kita clear all. Terus, ya, seperti itulah salah satu contoh penggunaan dari publish or vanish. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan eh, aplikasi ini dalam menunjang atau membantu kita dalam menyusun skripsi dan TA. Lalu yang kedua di sini ada website penunjang tugas akhir atau skripsi yang memudahkan kita dalam melakukan perbaikan penulisan paper atau jurnal yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi AI yang ada di website ini akan membantu kita dalam memperbaiki tenses atau grammar, dan ya intinya akan memudahkan kita dalam memperbaiki kalimat atau paragraf dalam bahasa Inggris. Jadi ini AI akan membantu kita dalam melakukan review ulang terhadap penulisan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Jadi di sini tampilan awal paperfile.com seperti ini. Langsung saja kita coba ya. Kita coba start editing. Jadi di sini adalah AI yang membantu kita dalam melakukan pengecekan grammar secara online dari eh, penulisan yang sudah kita susun. Oke, di sini kita disuruh create akun dulu ya. Kita coba create akun. Oke, kita coba saja. Oke, create akun. Ya, kita disuruh membuat akun dulu untuk bisa mengaksesnya. Oke, kita simpan. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa melakukan review dengan menggunakan sampel atau dengan mengupload dokumen. Nah, kita coba saja di sini dari salah satu jurnal yang kita punya dalam bahasa Inggris. Hmm, sebentar, saya coba carikan sebagai bahan, sebagai contoh bagaimana AI ini
bekerja dalam membantu kita melakukan review atau mengecek kesalahan grammar atau penulisan dalam bahasa Inggris. Di sini ada, nah, kita coba saja ngambil dari bagian abstraknya satu paragraf. Kita langsung saja copy, lalu kita paste di sampel teks ini. Nah, jadi di sini setelah kita paste sampel teks yang kita miliki, si AI paperpal.com ini langsung melakukan scanning, langsung melakukan review terhadap sampel teks yang kita miliki. Nah, jadi ketika dia memang sudah melihat atau memeriksa dari sampel teks yang kita inputkan, dia akan memberikan feedback, masukan-masukan tentang apa sih yang perlu diperbaiki dari entah itu dari preposisi, parafrase, atau eh, dari word choice, pemilihan kata. Nah, di sini terlihat dari review yang dilakukan oleh AI ini ada 8. Di sini ada 8 kata atau kalimat yang eh, apa terdeteksi ada kesalahan dalam penulisan katanya. Di sini ada preposition usage. Nah, di sini yang seharusnya dia energi. Nah, sedangkan penulisan di kata asing itu energisch. Jadi ada kesalahan kata. Lalu kita langsung aja save all untuk memperbaiki kalimatnya. Nah, langsung di sini langsung berubah, langsung diperbaiki secara otomatis. Nah, di sini juga ada ketidaktepatan dalam pemilihan kata sambung, yaitu off, yang seharusnya menggunakan in. Sebenarnya kita juga bisa melakukan review ulang. Jadi tidak semata-mata kita mengandalkan AI ini pure hasilnya itu memang benar gitu. Bisa jadi AI ini keliru atau salah dalam melakukan review penulisan eh, dari segi grammar dan sentence yang kita gunakan bisa jadi salah. Oleh sebab itu kita perlu melakukan perbandingan antara tulisan yang kita buat dengan hasil review yang dilakukan oleh AI paperfile.com. Jadi kita bisa melakukan cross check ulang apakah memang benar salah atau yang seharusnya tidak diganti atau tidak perlu ada penggantian kata atau grammar dan sebagainya. Malahan di AI-nya ternyata terdeteksi bahwa ada kesalahan gitu. Jadi kita sepintar-pintarnya bisa membandingkan hasil dari yang kita miliki sebelumnya dengan hasil dari review AI ini. Sebenarnya AI ini hanya bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan penyusunan jurnal, penyusunan TA, skripsi yang tanda kutipnya dalam bahasa Inggris. Jadi dia akan memudahkan kita dalam memperbaiki grammar dan tenses yang kita gunakan dalam penulisan. Bukan semata-mata bahwa apa yang eh, dikeluarkan atau apa yang disarankan oleh AI ini itu semuanya benar gitu. Jadi bisa jadi terjadi kekeliruan atau kesalahan ya oleh AI. Namanya juga teknologi ya, tidak selamanya teknologi itu benar gitu. Jadi kita perlu melakukan cross check atau perbandingan ulang. Lalu di sini kita coba accept all, accept all.
Jadi dia di sini sudah terdapat sih sebenarnya bahwa di mana letak kesalahannya, di mana letak yang perlu harus diperbaiki. Nah, lalu dari eh, hasil-hasil review yang sudah dikeluarkan ini bisa langsung diperbaiki dengan menge-save atau menyetujui untuk diperbaiki. Jadi itu sebenarnya pilihan buat kita apakah memang kita perlu memperbaikinya atau tidak. Hanya saja dengan AI ini memudahkan kita bahwa di sini loh letak kesalahan kita, di sini loh letak kekeliruan kita gitu. Jadi kita bisa melakukan review terlebih dahulu sebelum memfixkan skripsi atau penulisan ilmiah kita. Nah, mungkin seperti itu ya cara penggunaan dari paperpal.com ini. AI ini bekerja ya kurang lebihnya secara garis besarnya seperti ini. Jadi dia mendeteksi per kalimat, mendeteksi per kata, di mana letak kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan, tenses atau grammar. Lalu dari AI ini memberikan rekomendasi pemilihan kata yang tepat untuk digunakan ataupun grammar. Nah, tinggal kita mereview ulang dari dokumen atau sampel teks yang kita punya, apakah memang perlu dilakukan perbaikan atau tidak sesuai yang disarankan oleh AI dalam paperpal.com ini. Ya, mungkin eh, seperti itu saja. Kurang lebihnya eh, mungkin teman-teman bisa eksplor lebih dalam bagaimana cara menggunakan paper bagaimana kita memanfaatkan AI paperpal.com ini dalam mempermudah kita menyusun tugas akhir, skripsi ataupun penulisan ilmiah. Kita bisa memanfaatkan banyak sekali AI ataupun software yang memudahkan kita dalam mencari referensi, dalam menyusun skripsi ataupun tugas akhir. Jadi ya kurang lebih secara garis besar beginilah cara menggunakan AI ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.